Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi bagi saya adalah sebagai gambaran dari Allah untuk menunjukkan bahwa bukan hanya ada alam nyata, tetapi juga ada alam gaib. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena di dalam mimpi yang sering saya alami, saya bisa mendapatkan petunjuk dari Allah untuk bisa melihat makhluk-makhluk gaib yang sedang mengganggu saya. Atau saya bisa merasakan bahwa di dalam mimpi saya mendapatkan firasat dari apa yang akan terjadi pada keesokan harinya atau pada masa yang akan datang. Dari mimpi saya juga menyimpulkan bahwa Allah juga sedang memberikan petunjuk kepada kita lewat mimpi. Walaupun memang tidak semua mimpi adalah berasal dari kegaiban. Ada mimpi yang merupakan hasil dari halusinasi pikiran kita, di mana ketika kita terlalu berat memikirkan sesuatu, maka halusinasi itu akan muncul ke dalam bentuk mimpi. Tetapi tentu kita bisa membedakan antara mimpi karena halusinasi, mimpi firasat, mimpi keberadaan makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar kita, atau mimpi berupa petunjuk. Selagi kita perhatikan, insya Allah kita akan bisa membedakan mana mimpi yang bisa dipercaya sebagai petunjuk atau sebagai firasat, dan mana mimpi yang hanya karena halusinasi kita. Yang akan saya bagikan ini adalah mimpi saya tentang seorang kerabat yang meninggal. Kerabat tersebut yang saya ketahui adalah seorang yang sangat baik. Beliau juga hidup apa adanya, sederhana, dan saya lihat sudah sangat bersyukur dengan kehidupan yang beliau jalani selama ini. Ketika kematian beliau yang hanya mempunyai satu orang putri tersebut, sebagaimana adat Jawa selama ini bagi orang Islam, ketika ada orang meninggal maka diadakan selamatan mulai dari 3 hari, 7 hari, 100 hari, bahkan sampai 1000 hari. Dan anaknya juga sudah melaksanakan itu. Bahkan ada juga pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran pada hari pertama sampai hari ke-7. Hal itu sangat dipercaya oleh orang Jawa, terutama orang Islam Jawa, bahwa cara tersebut adalah cara untuk mendoakan arwah yang sudah meninggal agar diterima di sisi Allah dengan baik, husnul khotimah. Akan tetapi saya merasa ini adalah petunjuk dari Allah ketika saya tidak tahu pasti, saya lupa dengan pastinya apakah berapa hari setelah 100 harinya saya bermimpi. Saya merasa berada di suatu tempat yang sangat gelap. Kiri, kanan, depan semuanya gelap. Saya tidak mengerti saya di mana. Tetapi tiba-tiba seperti ada yang sedang menuntun saya untuk berjalan. Saya berjalan mengikuti apa yang dituntunkan kepada saya. Dan sampailah saya kepada suatu tempat di mana saya kenali itu adalah rumah beliau, kerabat dekat saya yang telah meninggal tersebut. Kemudian saya dituntun lagi menuju ke samping kiri rumahnya. Dalam keadaan yang masih sangat gelap, saya seperti melihat
kubur beliau di samping kiri rumah tersebut. Yang saya lihat semuanya gelap gulita. Kemudian saat itu tiba-tiba saya terbangun. Ketika terbangun, saya merasa bahwa ini adalah petunjuk dari Allah. Beliau ingin didoakan. Saya tidak tahu persis, tentu saja karena saya adalah manusia yang sangat lemah. Saya hanya merasa apakah anaknya hanya mendoakan. Selesai ketika selamatan saja. Dan setiap hari tidak dikirimkan doa untuk orang tuanya. Wallahu a'lam, tentu saya tidak tahu. Tetapi mengapa saya yang sama sekali tidak memikirkan keadaan beliau tiba-tiba mendapatkan mimpi semacam itu? Apakah Allah ingin saya mendoakan beliau? Iya, itu yang saya rasakan. Allah ingin saya ikut mendoakan beliau. Semenjak itu, saya mengirimkan doa juga untuk beliau sampai sekarang. Selain mendoakan kedua orang tua saya, kakek nenek saya, mertua saya, dan kerabat-kerabat dekat saya baru sadar bahwa saya juga harus mendoakan beliau yang selama ini tidak ikut saya sebutkan di dalam doa-doa saya. Pengalaman mimpi ini adalah pelajaran bagi saya terus mendoakan kedua orang tua saya yang sudah meninggal, kakek, nenek, dan semua kerabat dekat. Semua mendoakan mereka bukan hanya saat tertentu saja, tetapi mendoakan mereka yang lebih utama adalah setiap hari. Itulah kewajiban kita sebagai muslim. Terus berdoa, terus mengingat Allah, dan terus memohon kepada Allah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bukan hanya bisa memberikan manfaat untuk diri saya, tetapi juga bisa memberikan manfaat bagi saudara muslim yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.